Novel menikah saat SMA. Part 26. Bu guru yang masuk itu duduk di kursi singgah sananya. Kok ibu yang masuk? Tanya Iqbal sang ketua kelas. Ibu mau kasih info penting buat kalian. Jadi tolong simak dan dengerin ya, jangan sampai ada yang lupa. Siap bu, jawab serentak. Baiklah, karena kalian kelas 11 MIA 1, jadi ibu masuk ke kelas kalian terlebih dahulu. Langsung aja ya. 2 hari lagi kalian akan mengadakan ujian kenaikan kelas. Ingat, hari Rabu kalian udah ujian kenaikan kelas. Ingat sekali lagi. Jadi, nggak ada waktu kalian untuk bermain-main lagi. Apalagi ini ujian untuk menentukan apakah kalian naik ke kelas 12 atau tidak. Mana ketua kelasnya? Tanya bu guru itu. Iqbal mengangkat tangannya. Saya bu. Guru menyorongkan kartu ujian yang ada di tangannya. Tolong bagikan ke teman-teman kamu yang lain, pinta guru itu. Iqbal mengambilnya. Baik bu, jawab Iqbal lalu memberikan pada teman-teman sekelasnya, sesuai dengan nama mereka masing-masing. Buat yang belum mendapat kartu ujian, tolong dilengkapi administrasinya dulu ya, saran yang ibu masuk tadi. Bunga mendekat ke arah Boy. Boy, aku kan gak pernah bayar uang sekolah, bisik Bunga. Mengingat dari awal ke sekolah ini, Bunga tak pernah membayar sepersen pun uang sekolah. Hanya uang masuk aja, dia bayar. Berarti nggak dapat kartu ujian, jawab Boy enteng. Bunga membuang napasnya pelan dan menjauh dari Boy. Kalau gitu gue juga tahu, lirih Bunga. Ujar Boy. Bunga menggeleng cepat. Nggak ada. Lalu menunjukkan deretan giginya. Boy dan Bunga, ujar Iqbal seraya menyorongkan kartu ujian. Gue yang bayarin, potong Boy dengan gaya angkuhnya. Bunga menyibir Boy. Dengus Bunga. Baiklah, sepertinya Iqbal telah memberikan kartu ujiannya pada murid yang ada di sini, ujar guru ketika Iqbal telah kembali ke kursinya. Ibu ada berita buat kalian, khusus untuk kelas ini. Apa kalian tahu kenapa Dona dan Tiara tidak hadir hari ini? Kompak satu kelas menjawab tidak bu, kecuali Bunga Remboy. Mulai hari ini kalian kekurangan 2 teman sekaligus, yaitu Dona dan Tiara. Mereka berdua pindah ke sekolah lain dengan 2 alasan yang berbeda, dan pastinya tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Tapi tadi mereka menyampaikan kepada ibu untuk meminta maaf jika mereka pernah berbuat salah sama kalian. Jadi apakah kalian memaafkan mereka? Serang guru itu. Siap, kami bersedia bu, jawab murid kelas 11 MIA 1 kompak. Baiklah, bagi yang belum dapat kartu ujian, tolong dilengkapi administrasinya dulu. Kalau begitu ibu ke kelas yang lain. Terima kasih atas waktunya, tutur bu guru itu lalu pergi dari kelas. Iya bu. Semoga itu keputusan terbaik yang mereka buat, ucap batin Bunga. Kring-kring. Bel istirahat berbunyi. Semua murid pergi ke kantin untuk mengisi perutnya. Niki dan Dila berjalan menuju meja Bunga. Nah, kantin yuk, ajak Dila. Bunga, kantin bareng yuk, ajak juga Bayu yang tersenyum manis pada Bunga. Sontak, Boy duduk di samping Bunga memegang tangan Bunga kuat. Bunga memandang Boy sejenak. Duluan aja, gue sama Boy nanti ke kantin, ucap Bunga. Niki langsung pergi begitu saja usai mendapat balasan dari Bunga. Sedangkan Dila berrohria lalu minta izin. Dila mengajak Adam untuk ke kantin dan menyusul Niki. Mau tak mau, Bayu juga pergi ke kantin duluan karena perutnya juga merasa lapar. Tapi dia heran ada hubungan apa Bunga dengan Boy karena mereka terlihat dekat sekarang. Kalian lagi kelahi? Tanya Bisma yang baru datang. Di dalam kelas hanya ada Bunga, Boy dan sahabat-sahabatnya. Biasa, istri gue lagi nempel dengan gue, jawab Boy. Bunga menatap Boy tajam. Boy membalasnya dengan menunjukkan deretan giginya. What?
Suami takut istri sepertinya nih guys, ujar Icok saat melihat reaksi Boy yang kicep. Emang, cetus bunga yang beralih fokus pada benda pimpih yang ada di genggamannya. Yain deh, tambah Boy. Kantin. Tidak Boy, Bunga, Iyuk, dan Bisma yang mengutarakan. Tamrin, iya, Tamrin. Yang sedari tadi nimbrung, namun tak mengeluarkan sepatah dua patah kata pun yang mengatakannya. Boy mencolek tangan Bunga sebagai isyarat, yuk ikut. Bunga menggeleng. Ayolah, sesekali satu meja sama cewek cantik, goda Icok. Boy menggoyang kepala Icok atas ucapannya. Icok diam dibuatnya. Ya udah, kalian duluan aja. Gue jagain Bunga di sini, final Boy. Yang lain menyetujuinya. Icok, Tamrin, dan Bisma pergi dari kelas menuju kantin. Kenapa sih? Tanya Boy. Bunga mengangkat kedua bahunya. Ya udah, gue tinggal nih, ancam Boy seraya berdiri dari bangkunya. Bunga menatap Boy lirih. Ya deh, gak jadi. Boy kembali duduk di kursinya. H-1 sebelum ujian. Semua murid harus berada di sekolah seperti hari biasanya. Mereka juga harus mengikuti pelajaran dengan kisi-kisi yang akan diberikan oleh guru yang bersangkutan. Namun bedanya, hari ini mereka tidak belajar layaknya hari biasa. Hari ini mereka belajar hanya sampai jam 10, sampai jam istirahat. Setelah jam istirahat, jam 10:30, mereka harus mendapatkan kisi-kisi ujian dari pelajaran yang belum mereka dapatkan. Boy, panggil Icok. Boy menoleh ke belakang, ke kursi Icok. Boy mengangkat alisnya sebelah. Lo udah dapat semua kisi-kisi ujian? Tanya Icok. Baru sebagian, balas Boy. Minta kuy, ajak Bisma yang baru datang ke bangku lamanya. Kuy, ujar Icok dan Bunga serentak. Lo ikut? Tanya Boy tak percaya. Bunga berdehem sebagai balasannya. Ya udah yuk, ujar Boy antusias. Boy menyatukan jarinya dengan jari Bunga. Bunga malah fine-fine aja. Tapi tidak dengan Bayu. Sedari tadi Bayu memperhatikan Bunga. Aku juga ikut dong, Ngah. Sorak Bayu di tempat duduknya. Gak boleh terlalu banyak masuk ke ruangan guru nanti, balas Boy. Bayu memutar bolanya matanya malas. Terpaksa dia harus mengalah. Boy, Bunga, Icok, Bisma, dan Tamrin pergi keluar kelas untuk mendapatkan kisi-kisi dari pelajaran yang belum ia dapat. Bunga kaku dibuatnya karena Boy tengah mengayun-ayunkan tangan mereka yang menyatu. Ingin sekali Bunga tersenyum, tapi ia harus menjaga image. Mereka berlima sampai di depan majelis guru. Masuklah, suruh Boy. Lo gak masuk? Tanya Bisma. Boy menunjukkan tangan dia dan tangan Bunga yang menyatu sebagai alat balasannya. Heleh, bucin labil, sindir Icok. Boy tersenyum, sedangkan Bunga memutar bola matanya malas. Bunga paling tak suka dibilang bucin. Jangankan ngebucin, sebelumnya aja ia belum pernah punya pacar. Kayak mana bisa ngebucin? Cok, ujar Tamrin sedari tadi ngekor-ngekor aja. Tamrin masuk terlebih dahulu, kemudian disusul Icok dan Bisma. Sedangkan Boy dan Bunga duduk di kursi yang berada di sekitar ruang majelis guru. Boy lirih Bunga. Boy melirik ke arah Bunga. Apa? Kak, kamu pernah ngebucin? Tanya Bunga hati-hati. Hahaha, Boy tertawa. Bunga mengernyit. Ada yang lucu ya dengan kata-kata aku. Oh, aku lupa, kamu ya pernah lah kan ngebucin sama Laras waktu itu. Tutur Bunga dengan wajah kelihatan benci. Boy berhenti tertawa. Enggak juga sih, hanya itu deh. Lo cemburu ya, ujar Boy sambil mencolek dagu Bunga. Bunga membuang napasnya kasar. Gak usah pegang-pegang, ketus Bunga. Jangan ngambek dong, waktu itu gue bodoh, ucap Boy memelas. Ya emang kamu bodoh, jawab Bunga ngegas. Sebenarnya sih aku sama Laras gak itu, ucap Boy tergantung. Gak itu apa? Tanya Bunga. Gak jadi deh, cengir Boy. Bunga membuang napasnya kasar. Ya udah, kalau nggak mau kasih tahu,
Ucap Bunga kemudian melepaskan satuan tangan mereka. Dasar cewek. Kenapa dengan cewek? Ketus Bunga. Boy melirik keadaan sekitar. Aman. Lalu ia mencium pipi kiri Bunga. Gue gak pernah pacaran. Tapi gue gak pernah ngebucin, bisik Boy. Bunga terdiam di tempatnya. Seolah-olah ia menjadi patung seketika. Bunga tak bisa menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya terasa kaku. Terus sama Laras? Tanya Bunga. Gue gak pernah sampai jadian sama Laras. Cuman hanya dekat aja, karena Laras selalu nolak gue. Tutur Boy. Gue suka sama lo, gumam Boy pelan tapi masih terdengar oleh Bunga sama samar. Bunga menggerakkan tubuhnya secara paksa. Apa? Bunga bertanya penasaran. Boy menutup matanya. Enggak, tadi gue hanya nyanyi aja. Ujar Boy seraya membuka matanya.